Bahkan di saat itu, dia merasa ada pria yang menaruh peduli dan perhatian kepadanya. Padahal mereka belum pernah bertemu dan hanya saling mengenal melalui Facebook. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib malang menimpa seorang gadis remaja di Kabupaten Seram, bagian timur Maluku pada tahun 2025. Gadis tersebut tewas dan jasadnya ditemukan mengambang di sebuah aliran sungai. Rupanya, berdasarkan hasil penyelidikan tim kepolisian, ternyata dia sengaja dihabisi oleh pria yang sudah beristri yang dikenalnya lewat media sosial, usai dia menolak diajak untuk Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, bocah berusia 15 tahun di Seram bagian timur Maluku ditemukan tewas di Sungai Waipupa, Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Seram, bagian timur Maluku, tepatnya di Desa Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat, ada seorang remaja perempuan bernama Ria Triani. Pada saat itu, Ria berusia 15 tahun dan merupakan siswi kelas 9 yang bersekolah di salah satu madrasah Sanawiyah yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Ria kerap sekali mengikuti pelajaran tambahan atau les dengan gurunya. Meski tidak diketahui secara detail tentang latar belakang keluarganya, namun dia dikenal sebagai anak yang rajin dan juga baik oleh keluarganya. Lalu sobat, masa remaja memang bisa dikatakan sebagai fase di mana anak sedang aktif-aktifnya mencari jati diri dan senang berinteraksi dengan orang lain yang baru mereka kenal tanpa berpikir panjang soal akibatnya. Kebanyakan remaja di usia tersebut pasti sudah tidak asing lagi dengan adanya media sosial. Mereka bahkan sudah memiliki akun pribadi masing-masing dan dapat berkenalan dengan orang-orang melalui media sosial. Anak remaja juga cenderung senang menggunakan media sosial karena lebih mudah mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka secara online. Seperti anak remaja pada umumnya, Ria memiliki akun sosial media, termasuk juga akun Facebook. Di dalam Facebooknya, akun pribadi Ria, dia dengan senang hati berteman dengan siapa saja dan berkenalan dengan orang-orang baru. Salah satu yang dia kenal melalui Facebook adalah pria yang berinisial HS. HS ini diketahui berusia 25 tahun dan merupakan salah satu warga desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, yang mana desa tersebut merupakan desa tetangga dari tempat tinggal Ria. HS sendiri diketahui sudah berkeluarga. Dia memiliki istri dan satu orang anak yang tinggal di kediamannya. Namun, media sosial memang tidak selalu bisa dipercaya. Bahkan informasi-informasi yang dicantumkan di sana tidak selalu jujur apa adanya. Bahkan informasi-informasi yang dicantumkan diberikan sedikit saja, sehingga kebanyakan orang hanya melihat yang baik-baiknya saja. Seperti yang dialami oleh Ria pada saat itu. Dia mengenal HS sebagai pria lajang yang baik yang dapat dipercaya. Padahal pada kenyataannya, HS sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. HS yang menyembunyikan latar belakangnya dengan sangat baik membuat Ria tidak curiga sama sekali. Ria merasa senang. Bahkan di saat itu, dia merasa ada pria yang menaruh peduli dan perhatian kepadanya. Padahal mereka belum pernah bertemu dan hanya saling mengenal melalui Facebook. Ria dan HS pun semakin dekat karena kerap berinteraksi secara intens. Mereka juga saling bertukar cerita dan pikiran satu sama lain. Beberapa media bahkan mengatakan bahwa mereka sudah berpacaran. Namun tidak diketahui sudah sejak berapa lama mereka menjalin hubungan. Hingga suatu hari, HS tiba-tiba akan pergi ke Maluku Utara, tepatnya di daerah Weda, Halmahera Utara, untuk mulai bekerja di sebuah PT yang bernama PT Indonesia Weda Bay Industry Park atau IWIP. HS pun berencana untuk menemui Ria sebelum dia pergi ke Weda tersebut. Dia sempat mengajak Ria untuk bertemu di bantaran sungai Waipupa yang tidak jauh dari pemukiman rumah penduduk. Mengetahui HS yang ingin pergi, Ria pun merasa ingin menemani HS sebelum HS pergi bekerja ke Weda. Ria yang pada saat itu masih duduk di bangku MTS memiliki segala cara agar dia bisa pergi menemui HS.
karena dia tidak mungkin jujur kepada orang tua dan keluarganya kalau dia akan menemui seorang pria yang baru saja dia kenal melalui Facebook. Kemudian HS juga turut membantu Ria untuk mencari-cari alasan, hingga ketika Ria menemukan alasan yang tidak akan membuat orang tuanya curiga, dia pun sepakat untuk bertemu dengan HS pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Namun, alasan dari pertemuan tersebut ternyata hanya alibi dari HS belaka agar Ria tidak curiga dan mau menemuinya. Karena sebenarnya di balik ini semua, HS sudah berniat jahat. Dia ingin memenuhi untuk menggagahi Ria ketika mereka bertemu. Lalu singkat cerita, Ria akhirnya berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan alasan mengikuti les tambahan di rumah gurunya. Yang mana dengan alasan tersebut, Ria pasti sudah diberikan izin untuk keluar rumah. Dan singkat cerita, Ria akhirnya bertemu dengan HS di bantaran sungai Waifufa. Pada saat itu, di sekitar sungai tersebut tidak banyak orang yang berlalu lalang. HS dari awal memang sudah memiliki niat jahat dan sudah mempertimbangkan tempat yang akan mereka datangi. Sehingga ketika melakukan aksinya, tidak akan ada orang yang melihatnya. Kemudian, singkat cerita, ketika mereka bertemu, HS mengajak Ria untuk duduk di tepi sungai. Awalnya HS dan Ria saling berbincang ringan, namun tanpa disadari, pertemuan itu justru menjadi awal petaka. Ria sama sekali tidak menyadari bahwa HS sedang berpura-pura mengajaknya berbincang sembari menunggu waktu yang dianggap tepat. Lalu, dengan tatapan penuh, HS melontarkan ajakan yang membuat Ria terdiam kaku, yang mana pada saat itu, dia mengajak Ria untuk berhubung. Tentu saja Ria syok dengan ucapan pria yang dia kira baik dan bisa dipercaya. Pikirannya mulai kalut. Ria sama sekali tidak menyangka dengan apa yang baru saja dia dengar. Ria pun dengan tegas menolak ajakan HS. Dengan mentah-mentah, dia tidak mau melakukan apa yang HS inginkan. Ria pun berusaha bangkit dan ingin menjauh dari HS. Namun HS menahannya. HS mencoba merayu, bahkan memaksa Ria berkali-kali. Namun di tengah upaya itu, Ria tetap menolak dan mulai memberontak. Ria yang awalnya mengira akan bertemu dengan sosok pria baik yang dia kenal melalui Facebook, mendadak menyadari bahwa ini adalah kenyataan pahit. Sosok pria itu berubah menjadi ancaman yang seharusnya tidak pernah dia temui. Situasi pun semakin mencekam karena HS merasa sangat kesal dengan Ria yang menolak ajakannya. Dengan amarah dan hasrat yang tidak terbendung, HS mengancam Ria dengan mengatakan, "Kalau kamu tidak mau, saya habisi kamu." Mendengar HS mengancamnya, Ria sangat ketakutan. Ria mengerahkan seluruh tenaganya untuk berusaha menyelamatkan diri dari HS. Dia mengamuk, bahkan berteriak untuk bisa mendapatkan pertolongan. Namun naasnya, lagi-lagi tenaga HS jauh lebih besar yang mengakibatkan tubuh mungil Ria dapat ditahan dengan mudah oleh HS. HS yang sudah diliputi amarah dan kepanikan mulai hilang kendali. Dia melakukan tindakan keji kepada remaja itu. Dia menghabisi Ria dengan cara mencabut lehernya dengan sangat kencang hingga Ria tidak bisa berdaya. Meski Ria sempat berusaha keras melepaskan diri dari HS tetap saja tidak memiliki rasa iba sama sekali. Hingga akhirnya tubuh Ria lemas. Dia kesulitan bernafas dan tidak lama kemudian nafasnya pun terhenti. Lalu, ketika Ria sudah tidak berdaya, HS memastikan apakah Ria masih hidup atau tidak. Entah sedari awal, apakah HS memang sudah merencanakan hal ini sehingga perlu memastikan bahwa Ria benar-benar sudah tewas, atau karena dia panik dan berusaha menghilangkan jejak. Namun mirisnya, HS sempat memeriksa denyut nadi Ria di leher dan tangannya sebelum dia melarikan diri. Setelah dia memastikan Ria sudah tidak lagi bergerak dan tidak bernyawa, HS pun melepaskan cengkramannya dari leher Ria. Setelah melakukan aksi kejinya yang lebih miris lagi, HS mengangkat jasad Ria dan membuang jasad Ria ke sungai. Beberapa media mengatakan bahwa handphone yang dibawa oleh Ria pada saat itu, yang mana handphone tersebut adalah milik ayahnya, ikut dibuang di sungai oleh HS. Namun, terdapat media lain yang mengatakan bahwa handphone yang dibawa oleh Ria sempat diambil oleh HS, lalu handphone tersebut dijual untuk menghilangkan jejak. Entah mana yang benar, namun yang jelas, handphone tersebut diambil oleh si pelaku. Setelah HS berhasil membuang jasad Ria dan juga handphone yang dibawanya tadi, HS pun segera melarikan diri dari tempat tersebut dan pergi menuju Weda, Maluku Utara. Sementara itu, pihak keluarga Ria mulai khawatir karena hingga malam hari Ria tidak kunjung kembali. Selain itu, Ria juga tidak dapat dihubungi karena nomornya tidak aktif. Pihak keluarga juga sempat menanyakan kepada teman-teman dan guru sekolah Ria. Namun ternyata di hari itu, Ria tidak datang untuk les alias membolos. Merasa kebingungan dan panik, anaknya tidak kunjung pulang ke rumah. Pihak keluarga melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, sehingga Ria dinyatakan hilang sejak hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Kemudian, upaya pencarian pun dilakukan oleh pihak keluarga, dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, dan juga warga sekitar.
Di situasi yang kalut tersebut, orang tuanya sempat mendapatkan informasi simpang siur terkait putrinya. Seperti salah satunya, Ria disebut pergi menuju ke Weda melalui kota Ambon. Dan hal-hal lain, yang mana hal tersebut hanya memperburuk suasana saja. Karena tidak ada kepastian dan tidak terverifikasi kebenarannya. Hingga pada akhirnya, di hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, kepastian perihal kepergian Ria pun terkuak. Pada hari itu, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur. Salah satu warga desa Bula, yaitu yang bernama Gumilang Keliwawa, usianya 20 tahun, yang mana dia sedang berkebun di sekitar sungai. Pada saat itu Gumilang ini ingin kembali ke kebun setelah dia mengambil makanan. Di tengah perjalanannya dia kebelet untuk buang air kecil dan ingin buang air kecil di sungai. Setelah buang air kecil, dia melihat adanya sosok seperti tubuh manusia mengapung di sungai, tergeletak di dekat batang pohon yang tumbang. Gumilang pun kaget. Dia yang merasa takut langsung menghampiri kakaknya, yaitu Ical Badila, yang masih berada di kebun. Dia ingin memastikan apa yang dia lihat. Setelah Gumilang menjelaskan apa yang dia lihat, Gumilang dan Ical pun kembali ke sungai. Saat itu Ical memberanikan diri untuk turun ke sungai dan mendapati bahwa yang mereka lihat adalah sesosok jasad seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya. Gumilang dan Ical yang menemukan jasad tersebut langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, warga sekitar mulai penasaran dengan temuan itu. Hingga seketika pihak kepolisian pun datang. Mereka langsung menarik garis polisi untuk mengamankan lokasi yang sudah banyak dikerumuni warga. Barulah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Selanjutnya, jenazah tersebut dievakuasi ke RSUD Bula untuk kemudian divisum dan dilakukan otopsi awal. Pihak kepolisian yang sebelumnya perlu memastikan identitas dari jasad, melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban, serta mencocokkan identitas korban dengan laporan anak remaja perempuan yang hilang sejak 4 hari yang lalu. Lalu sobat, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan laporan dari pihak keluarga, ternyata jasad yang ditemukan adalah benar. Jasad tersebut adalah remaja yang sebelumnya dinyatakan hilang, bernama Ria Triani. Selain itu, dari hasil otopsi juga diketahui adanya kekerasan yang dialami oleh korban. Pihak keluarga Ria mengetahui hal tersebut. Mereka sangat terpukul. Pihak keluarga dan kerabat dan semua orang yang menyayangi Ria semuanya berduka atas kepergian Ria. Awalnya, kabar soal Ria menghilang saja sudah membuat pihak keluarga sedih. Saat ini kabar tersebut justru berganti menjadi kenyataan yang pahit. Ria pergi untuk selama-lamanya akibat tindakan keji dari orang lain. Hingga kemudian jenazah tiba di rumah duka. Akhirnya dimakamkan. Suasana dipenuhi oleh tangis dan doa yang tidak henti-hentinya. Pihak kepolisian sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yang mana berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, mereka berhasil mengungkap identitas pelaku, yaitu berinisial HS. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan intensif dan mengintai keberadaan HS. Hingga 9 hari setelah ditemukan jasadnya Ria, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2025, pihak kepolisian pun akhirnya mengetahui keberadaan HS. HS ditangkap di Weda, Maluku Utara ketika hendak masuk kerja di PT IWIP. HS kemudian dibawa ke Kabupaten Seram, bagian timur untuk kemudian diperiksa dan ditahan. Pihak kepolisian kemudian menyita sejumlah barang bukti, yaitu 1 kaos oblong, celana olahraga, serta handphone milik pelaku. HS mengakui semua perbuatannya. HS mengaku menghabisi nyawa Ria lantaran kesal. Remaja tersebut menolak saat diajak untuk melakukan hubungan. Dan atas perbuatan sadisnya, HS dinyatakan sebagai tersangka, dikenakan dengan pasal 80 ayat 3, Jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sekitar 3 miliar rupiah. Lalu sobat, ketika pihak keluarga mengetahui bahwa pelaku adalah HS yang juga sudah mengakui perbuatannya, hati mereka hancur. Terlebih lagi saat mendengar alasan dibalik perbuatan kejinya, yaitu karena Ria menolak untuk diajak berhubungan dan mengetahui bahwa HS adalah pria yang sudah berkeluarga dan dikenal dari Facebook. Mereka merasakan sedih bercampur dengan amarah yang tidak terbendung lagi. Pihak keluarga merasa kehilangan yang begitu besar. Mereka juga sulit menerima kenyataan bahwa Ria putri mereka harus meregang nyawa dengan cara yang begitu tragis dan tidak manusiawi. Itu dia sobat, kisah dari Ria yang dihabisi nyawanya oleh kenalannya dari Facebook hanya karena tidak mau diajak untuk berhubungan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.